Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fikral Asidik dari kelas PTKG 2021 dengan NIM 210209501049. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang sistem operasi komputer. Pertama, pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja hingga metode yang digunakan untuk memerintah dan menjalankan perangkat sesuai pengguna. Kemudian, fungsi sistem operasi. Fungsi sistem operasi adalah mengolah semua program dan aplikasi, kemudian menjalankan operasi dasar, mengatur kinerja perangkat, dan mengamankan program. Selanjutnya, contoh sistem operasi. Contoh-contoh sistem operasi, yang pertama Microsoft Windows, kemudian Linux, dan kemudian Mac. Kemudian eksekusi program. Eksekusi program adalah layanan yang diberikan oleh sistem operasi kepada user untuk memudahkan proses kerja dalam meload, memanggil memori, dan menjalankannya. Kemudian operasi input-output. Operasi input-output adalah kegiatan di mana pengguna tidak dapat secara langsung mengakses sumber daya perangkat keras, sehingga sistem operasi harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi input-output atas nama pengguna. Kemudian, memanipulasi sistem file. Manipulasi sistem file adalah kemampuan program untuk membaca, menulis, membuat dan menghapus berkas yang berupa file atau directory. Kemudian, proses pada sistem operasi stack, heap, data, dan teks. Yang pertama, stack. Stack merupakan sebuah memori yang berukuran tetap yang menyimpan variabel lokal dan sebuah fungsi atau metode. Jadi, sebuah fungsi atau prosedur dipanggil, maka variabel-variabel lokal yang dipakai akan dihapus saat fungsi telah selesai. Kemudian heap. Heap adalah sebuah memori yang berukuran dinamis. Memori ini menyimpan data berupa variabel atau objek-objek yang bersifat global pada suatu aplikasi. Kemudian data. Data adalah variabel global yang dipisahkan menjadi diinisiasi dan tidak diinisiasi. Kemudian teks. Teks menyimpan kode yang sedang dieksekusi. Kemudian siklus hidup proses. Proses siklus hidup memiliki 5 proses, yaitu yang pertama, proses yang baru diciptakan akan segera mempunyai state ready. Kemudian proses berstate running menjadi blocked karena sumber daya yang diminta belum tersedia atau meminta layanan perangkat masukan keluaran hingga menunggu kejadian muncul. Kemudian proses berstate running menjadi ready karena penjadwalan memutuskan eksekusi proses. Kemudian proses berstate block menjadi ready saat sumber daya yang diminta diperlukan telah tersedia atau layanan perangkat masukkan dan atau keluarkan selesai. Kemudian proses berstate ready menjadi running karena penjadwalan memutuskan pengguna pemroses untuk proses itu karena proses yang saat ini berubah state menjadi ready state. Kemudian PCB. Proses control block atau PCB adalah informasi yang diperlukan sistem operasi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan beragam proses aktif, termasuk keadaan proses program, counter, informasi manajemen memori, informasi pencatatan, informasi status input-output sebagai tempat penyimpanan informasi.
Kemudian penjadwalan proses. Penjadwalan proses adalah aktivitas manajer proses yang menangani penghapusan proses yang berjalan dengan CPU dan pemilihan proses lainnya berdasarkan strategi tertentu. Penjadwalan proses juga bagian penting dari sistem operasi multiprogramming. Kemudian file adalah kumpulan informasi terkait yang direkam pada penyimpanan sekunder seperti disk magnetik, pita magnetik, dan disk optik. Kemudian keamanan. Keamanan mengacu pada penyediaan sistem perlindungan terhadap sumber daya sistem komputer seperti CPU, memori, disk, program perangkat lunak, dan yang paling penting data informasi yang disimpan dalam sistem komputer. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.